Di sisi lain, Rin yang lagi tidur ini bermimpi tentang kelamnya nasib Archer sewaktu dia masih hidup. Lalu Rin pun terbangun dari tidurnya ya. Kembali ke Shiro. Saat dia tidur, Shiro kembali bermimpi tentang suatu tempat padang pasir hampa yang sangat luas. Lalu Shiro terbangun karena mimpinya malah jadi absurd ya. Setelah itu Shiro menjalani latihan berpedangnya bersama dengan Saber. Dan kali ini Shiro udah mulai lumayan bisa tarung-tarungan ya. Biar gak jadi beban lagi guys. Archer の剣筋を手本にしたわけですよね、シロは。アーチャーの剣筋がシロに合っているというのであれば、私は何も。Kemudian Shiro pun baru berangkat sekolah guys. Ya udah agak telat sih, tapi gak apa-apa, Shiro gak bakal kena marah juga gitu kan. Singkat cerita, pas jam istirahat, Rin yang cantik ini nungguin Shiro anjir. Entah kenapa gelisah-gelisah gitu kan gelagatnya. といったところであろう。俺は生徒会室で食うから。そんなわけないでしょ、このアンボタン。Ternyata Rin ngajak makan siang bareng karena dia tuh mau minta maaf atas perlakuan Archer kemarin teman. Rin bener-bener marah ke Archer kemarin malam pas kebangun dari tidur. Jadinya dia sengaja pakai mantra perintahnya yang kedua untuk memerintahkan Archer agar tidak menyerang Shiro kembali selama mereka masih bekerja sama. Rin menyalahkan dirinya sendiri karena dia udah membiarkan Archer bertindak sesuka hati. Lalu Shiro ini pun gak mempermasalahkan itu. Semua ini bisa terjadi juga karena kecerobohannya sendiri. Dia lengah di saat perang besar ini berlangsung, jadinya dia tuh nggak perlu menyalahkan diri sendiri. Kemudian jam istirahat pun habis ya, dan Rin ini mengajak Shiro untuk bolos pelajaran kali ini aja gitu kan. Rin minta ditemenin ngobrol-ngobrol guys sama Shiro. Nah Shiro pun mengiyakannya dan mereka tuh mulai ngobrol ngalur ngidul ya. Rin juga memberitahu teknik sihir yang dia kuasai ke Shiro biar impas guys. Lalu obrolan pun semakin mendalam. Rin bilang kalau dia tahu Shinji itu master dari Rider Medusa, tapi Shinji juga nggak bakal bisa apa-apa karena keluarga Mato udah nggak nurunin sihir apa-apa ke anak-anaknya. Shinji juga sempat ngajak kerjasama ke Rin, tapi Rin itu menolak karena dia udah punya Shiro di sampingnya. Cie. Nah kemarin Shiro nggak ngelakuin apa-apa ke Shinji karena Saber nggak ada di sisinya kan. Sedangkan Shinji pasti ada rider dong di sekitarnya. Jelas Shiro nggak berani macam-macam guys. Lalu Shiro juga menjelaskan Shinji yang memasang medan sihir itu ada seseorang yang menjamin kemenangan perang untuk Shinji. Maka itu dia berani nyuruh Rider Medusa buat masang medan sihir di sekolah. Tapi sekarang dia pasti gak bakal bisa banyak tingkah lagi karena emang medan sihirnya udah dilemahin juga kan sama si Rin. Yang jadi PR-nya adalah mencari keberadaan satu master lagi, yaitu master dari Caster yang kemungkinan juga ada di sekolah ini. Caster masih ada di sekitar kuil Ryudo. Gak mungkin juga dia keluar dari sana karena emang masih ngumpulin pasokan mana dari jiwa-jiwa orang di kota teman-teman. Pasti kalian bingung kan kenapa Shiro dan Rin ini bisa menyimpulkan kalau satu master lagi ada di sekolah. Nah ini sabar guys, aku kasih tahu nanti pas udah di pertengahan ya. Kita lanjut ke alurnya dulu gitu. Nah saking seriusnya mereka ngobrol, mereka tuh nggak ngeh kalau Shinji dan Rider masih bisa mengaktifkan medan sihirnya. Jelas langsung panik lah, soalnya murid-murid sekolah yang jadi taruhan nyawanya guys. Shiro dan Rin langsung menemui Sakura di kelasnya dan untungnya masih bisa bernafas ya guys. Dan tiba-tiba coro-coro musuh pun muncul. Shiro langsung bertarung dengan sihir penguatnya beserta tekadnya untuk menyelamatkan para murid.
Saber udah dipanggil, sedangkan Rin gak bisa sama sekali menghubungi Archer lewat telepati karena medan sihir ini memutus komunikasi luar antara Master dan servannya. Nah, Saber merasakan ada kehadiran servan lain di lantai 3 ini, tapi Rin merasakan pusat medan sihir ada di lantai 1. Jelas Shinji dan Rider pasti udah ada di sana kan, di lantai 1 maksudnya. Rin dan Shiro juga bingung, keberadaan satu Master lagi di sekolah gak terdeteksi sama sekali. Maka itu Shiro dan Rin bakalan ke lantai 1 buat tarung-tarungan sama Shinji dan Rider. Sedangkan Saber harus mengurus coro-coro musuh ini dan ngelawan servan yang ada di lantai 3. Kemudian rencana pun dimulai. Loh, malah ada caster anjir. Tapi ini cuma bayangannya aja ya. Tubuh aslinya itu masih ada di kuil Ryudo. Jelas ini tuh cuma pancingan aja kan. Sedangkan di lantai 1, Rin dan Shiro belum sampai di sana karena masih berurusan sama coro-coronya yang dibuat caster itu. Sedangkan di tempat Shinji yang jadi pusat medan sihir, tiba-tiba dia diserang oleh Master dari servan caster Medea. Lalu tak lama kemudian Rin dan Shiro sampai di ruangan tersebut. Medan sihir menghilang dan emang ini semua adalah rencananya caster untuk membuat Shinji kalah dan keluar dari perang besar ini. Rin langsung menginterogasi Shinji, sedangkan Shiro dan Saber membaringkan para murid di tempat terbuka agar bisa diurus nanti sama Kirei dan pihak yang terkait. Shinji gak mau ngasih tahu siapa master lain yang ada di sekolah ini. Yang ada dia malah kabur dan berharap selanjutnya Shiro dan Rin yang bakal jadi target master itu. Nah, sore hari pun tiba. Mereka pun berdiskusi sebentar guys tentang kejadian yang tadi. Setelah berdiskusi, Rin ini mengatakan kok bisa-bisanya tadi Shiro sanggup membopong murid-murid keluar. Sedangkan Rin sendiri nggak kuat untuk melihat betapa kejinya perlakuan caster ini. Nah, Shiro menjawab kalau dirinya udah terbiasa melihat mayat guys. Oke, aku jelasin ya rencananya caster biar kalian paham. Aku mencoba merealisasikan sekaligus menjelaskan apa yang ada di pikiran Rin dan Shiro. Begini guys, caster kan dari awal perang dimulai itu gak pernah keluar dari kuil Ryudo ya. Dia itu selalu ngambil jiwa manusia yang katanya polisi itu cuma kebocoran gas. Nah, dari awal juga caster Medea udah bekerja sama bareng sama Shinji dan Rider Medusa. Tapi Shinji dan Rider gak tahu masternya caster tuh siapa. Nah, pas hari pertama perang dimulai, Shinji dan Rider langsung bergerak untuk memasang medan sihir. Nah, udah kelar kan ini tentang medan sihir. Terus rencana caster selanjutnya adalah mengambil saber dari tangan Shiro biar kemenangan perang bisa makin terjamin. Kemarin pas Shiro lagi tidur di gudangnya, dia itu langsung diincar sama caster. Nah, si caster ini tahu kalau Shiro master yang paling lemah, padahal si caster ini kan nggak tahu apa-apa ya keadaan di luar kuil. Nah, udah pasti caster tahu info tentang Shiro ya dari Shinji itu. Tapi di saat yang bersamaan juga si Shinji ini udah masuk ke perangkapnya caster dari awal perang dimulai. Yang pas waktu Shiro dan Rin sama-sama merasakan hawa aneh itu guys. Nah, alhasil ujung-ujungnya master caster bisa menghabisi Rider dengan gampang. Dan Shinji jadi terhianati lalu keluar dari perang karena servannya udah nggak ada. Tapi pengambilan saber dari tangan Shiro gak berhasil gara-gara keganggu sama Archer kemarin malam. BTW master caster ini belum dikasih unjuk di episode 8. Yang jelas dia kuat ya karena bisa ngebunuh Rider gitu. Jadi sabar bagi kalian yang baru ngikutin anime Fate UBW ini gitu kan. Satu lagi nih sebelum aku lanjut ke episode 9. Penjelasan tadi itu cuma menurut logikaku aja ya. Di animenya ini nggak dijelasin latar penyusunan rencana caster dari awal perang gimana gitu. Jadi kita tuh kudu nonton fokus gitu kan, serius plus lagi mikir pakai logika dulu biar nemu jawabannya gitu. Oke, mari kita lanjut ke episode 9 teman-teman.
Setelah itu Archer baru datang pas lagi masalahnya kelar ya. Jelas Rin ngamuk-ngamuk guys. Lalu mereka bertiga menjelaskan apa yang udah terjadi barusan. Dan kesimpulannya adalah mereka harus mencari dan menemukan sosok master yang ada di sekolah. Biar mereka bisa mengantisipasinya dan menyusun rencana untuk mengalahkannya. Archer juga sempat memprovokasi Saber. Gara-gara ngomongin kematian Rider itu sia-sia dan mereka bener-bener terlalu lemah. Saber sempat gak terima dan mau duel sama Archer, tapi Archer juga counter balik gitu kan. Sebenarnya Archer itu lemah juga. Apa iya Saber nggak malu ngalahin Servan lemah kayak Archer gitu kan? Lalu Rin pun menyudahi diskusi ini karena dia harus menyeramahi Archer secepatnya ya, gara-gara kurang pengertian gitu. Rin juga merasakan kalau Archer lagi aneh sekarang semenjak dia udah menyerang Shiro kemarin. Archer juga meminta maaf karena tadi udah jahilin Saber pakai kata-kata yang dia ucapin. Kemudian mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Di rumah, Saber meminta Shiro untuk disiapin tempat tidur di kamar Shiro. Selamanya dia bakal berdampingan dengannya, biar kejadian kemarin gak terulang lagi ya. Jelas Shiro keberatan lah guys, tapi yowes lah, dilakuin kan. Tapi ternyata sekamarnya begini guys. Sebelah-sebelahan doang ya. Kukira sekamar itu setempat. Ya, seperti itulah ya. Keesokan harinya Rin langsung nyamperin Shiro. Dia bilang kalau Issei yaitu sahabatnya Shiro mencurigakan. Biar bisa ngobrol-ngobrol dengan nyaman, Rin membawa Shiro ke tempat yang sepi guys. Rin meminta Shiro untuk menyelidiki kebenaran tentang Issei. Dia itu master dari caster media atau bukan gitu kan? Karena dia tinggal di kuil Ryudo dan tadi pagi juga jalan sendirian dari kuil ke sekolah. Kalau Shiro udah mastiin sahabatnya itu, langsung kasih tahu ke Rin nanti. Lalu Shiro pun akan segera mencari tahu kebenaran itu secepatnya sesuai dengan keinginan Rin. 私が調べるから。わかった、俺がやる。大阪にすねられるとどうしていいかわからない。拗ねてなんかない。 Jam istirahat pun tiba. Shiro langsung mendatangi Issei di ruang OSIS untuk memastikan ya, Issei itu master atau bukan. Tapi Shiro mastiin pakai cara begini anjir. 何も聞かずに裸になれ。いいから脱げだ。よかった。いや、ほん。 Ya jelas Issei marah lah ya. Lalu sesuai keinginan Rin, Shiro pengen langsung ngasih tahu kepastian yang udah dia periksa tadi. Tapi Rin malah udah balik duluan gitu kan. Ya wes, Shiro gak jadi laporan. Nah sebelum dia balik, dia juga pergi ke rumah Sakura karena dia khawatir dengan keadaannya. Tapi pas udah mau nyampe di rumah Sakura, Shiro melihat Rin yang lagi ngintip-ngintip di sana. Nah Rin ini tiba-tiba langsung ngajak Shiro sembunyi biar gak ketahuan sama seseorang yang mencurigakan di depan rumah Sakura. もっと奥に行って。胸、どうした。静かに。 Dia adalah Gilgamesh guys, servan yang masih ada wujudnya dari perang Holy Grail keempat. Nanti pas udah nyampe jatah perannya Gilgamesh, aku bakal jelasin detail tentang karakter ini ya. Sekarang kita lanjut alurnya dulu gitu kan. Lalu Shiro langsung bilang kalau Issei bukan master dari caster media. Dan Issei juga nggak ada hubungannya sama perang Holy Grail ini. Shiro juga sekalian jelasin gimana caranya buat mastiin hal itu. Jelas Rin ini langsung jijik lah ya, soalnya berasa kayak ngegay. Astaga. Nah Rin pun percaya ya dengan omongannya si Shiro karena Shiro itu gak pandai berbohong guys. Lalu Rin juga menyimpulkan kalau Shiro kesini pasti gara-gara khawatir sama Sakura gitu kan. Soalnya tiap hari Sakura ngebantuin Shiro dan juga selalu ada di rumah Shiro. Pokoknya Sakura tuh siap kapanpun dimanapun gitu kan. Hoho. 私エミヤくんのことちょっと分かっちゃった。赤言うな。いつも手伝いに来てくれる後輩が気がかりってなもんや。なんだよ、その邪悪な笑いは。別に。 Sembari jalan bareng ke rumah masing-masing, Rin bertanya ke Shiro, di saat seorang anak adopsi udah dewasa, gimana perasaannya kalau dia tahu keluarganya itu bukan keluarga kandung? Apa dia bakalan mencari tahu alasan dan orang tua aslinya? Shiro pun menjawab kalau anak itu dibesarkan sama keluarga yang baik, dia nggak bakal mempermasalahkan itu. Tapi kalau kebalikannya, jelas si anak bakal berontak dan mencari orang tua aslinya. Jujur Rin ini nyesek juga guys mendengar perkataan Shiro, karena Sakura adalah
adalah adik dari Rin ya. Dia diadopsi keluarga Mato sejak kecil, dan kalau Sakura tahu orang tuanya udah nggak bisa kayak dulu, jelas banget betapa sedihnya Sakura itu. Tapi mau gimana lagi, semuanya udah terjadi. Nah, Shiro gak tahu menahu tentang kehidupan Rin guys, dan mereka berdua pun lanjut jalan bareng ke rumah masing-masing. Malam hari pun tiba, Shiro masih terus latihan dengan Saber. Setelah selesai latihan, mereka pun ngobrol-ngobrol santai bersama dengan Fujimura. Baru kali ini Shiro tuh sering latihan seperti itu lagi, karena sebelum-sebelumnya pas Kiritsugu meninggal, Shiro udah nggak pernah latihan pedang-pedangan guys. Shiro bener-bener mengagumi sosok pahlawan seperti Kiritsugu. Maka itu dia ingin membantu dan menyelamatkan semua orang. Dan ya, sifat idealisnya ini yang bikin Shiro sama sekali gak pernah mikir tentang keadaan dirinya sendiri. Bahkan waktu Archer mengatakan realitanya seperti apa, Shiro tetap kekeh mengejar impiannya itu. Dan sampai sekarang Shiro bener-bener ngebenci sosok Archer yang bertentangan dengan impiannya.